Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Mama Afidi. Apa kabar teman-teman onlineku? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun, dilancarkan rezeki dan dilancarkan urusannya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bersedia mengklik dan menonton video saya ini. Tonton sampai selesai teman-temannya. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share ke media sosial kalian. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman menyukai video saya ini. Yang sudah pernah mampir di channel saya, di video saya, semoga tidak bosan ya dengan video saya tentang emas dan emas lagi. Di awal tahun 2025 ini sangat melejit harga emas ya. Terakhir saya beli tanggal 9 Januari 2025 kemarin itu terhitung dengan dibandingkan dengan hari ini itu sudah ada kenaikan kurang lebih hampir 50.000 per gram. Itu lumayan banget ya teman-temannya, kenaikannya baru 1 minggu sudah kurang lebih 50.000 per gram. Kita bayangkan aja nanti kalau sampai akhir tahun itu pastilah ya, namanya emas pasti tidak ada turunnya, pasti naik. Jadi teman-teman buruan beli emas, investasi emas atau nabung emas apabila kalian sudah punya uang terkumpul. Biarpun dimulai dari yang kecil dulu, tapi lama-lama kalau dikumpulkan jadi besar, jadi banyak ya teman-temannya. Nah, inti dari pembicaraan di video ini sebenarnya saya ingin membahas tentang mana lebih untung atau mana lebih baik pilihan kita, apakah kita menabung emas dalam bentuk perhiasan atau dalam bentuk batangan. Nah, kalau menurut teman-teman bagaimana? Yang mana yang lebih untung? Kalau menurut saya pribadi, yang namanya menabung emas itu semuanya menguntungkan ya teman-temannya. Akan tetapi kalau untuk emas perhiasan, sebaiknya teman-teman memilih untuk menabung membeli emas yang kadarnya tua. Kenapa? Karena untuk nilai jualnya saat kita menjual emas muda itu biasanya toko membelinya dengan harga sesuai nota, sedangkan untuk emas perhiasan yang kadarnya tua itu mengikuti harga pasaran pada saat kita menjual. Itulah perbedaannya lah. Nah, kalau emas perhiasan yang kadarnya tua itu sama dengan emas batangan. Saat kita menjual emas batangan pun kita menjual itu mengikuti harga pasaran pada saat kita jual. Tapi perlu diingat ya teman-temannya, investasi emas ini akan lebih menguntungkan apabila dalam jangka waktu yang panjang. Minimal untuk ada keuntungan itu minimal jangka waktu 2 tahunan ke atas lah teman-teman, baru kita bisa merasakan keuntungannya begitu besar. Nah, sedangkan untuk emas batangan dan emas perhiasan yang kadarnya tua, manakah yang lebih baik untuk disimpan atau dijadikan investasi atau tabungan? Kalau menurut saya ya teman-temannya, ada beberapa hal, masing-masing ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama-tama kita harus perhatikan dulu tujuan dari kita beli emas atau menyimpan emas ini, yaitu tujuan kita apabila untuk investasi saja dalam jangka panjang itu sebaiknya emas antam. Sedangkan untuk emas perhiasan, selain untuk menyimpan dalam jangka panjang, kita juga bisa menggunakannya atau memakainya sebagai aksesoris kita yang tentunya akan menambah nilai dari penampilan kita nih, khususnya ibu-ibu ya.
Kalau saya kan cenderung lebih memilih emas perhiasan tapi yang kadarnya tua atau kadarnya tinggi ketimbang saat ini ya, nggak tahu nanti kedepannya, ketimbang antam, karena saya lebih cenderung kan suka saya pakai, saya jadikan aksesoris kan perhiasan saya, jadi saya memilih emas perhiasan. Tapi kembali lagi ke teman-teman, terserah aja ya mana yang lebih menguntungkan atau lebih diinginkan, karena tidak semua juga ya ibu-ibu suka memakai perhiasan ya teman-temannya. Dan yang kedua, untuk emas antam ini tidak ada biaya pembuatan karena bentuknya yang sederhana, kotak atau segi empat saja, namun ada harga buybacknya saat kita menjual. Nah sedangkan perhiasan ada tambahan biaya untuk pembuatannya. Nah jadi teman-teman bisa pilih mau yang mana. Ini yang kedua ya, opsi yang kedua. Terus yang ketiga, masih dalam bentuknya, ini membicarakan bentuknya, emas antam kan bentuknya standar yaitu kotak ya, jadi tidak bisa kita kostum mau bentuk apa ya, standar lah begitu kotak ya, palingan untuk ukuran besar kecilnya sesuai gramnya. Nah sedangkan untuk perhiasan kita pilih sesuai dengan selera kita mau bentuknya seperti apa, dan juga kita bisa kostum atau kita pesan bentuknya yang kita inginkan. Contoh kita ingin membuat atau membuat cincin pernikahan gitu ya teman-temannya. Nah ini yang ketiga, pilih yang mana sesuai keinginan teman-teman. Kemudian yang keempat, mengenai kadarnya. Kalau antam itu mutlak kadarnya pasti 24 karat ya, sedangkan untuk emas perhiasan itu karatnya beda-beda sesuai dengan apa yang di toko buat. Misalnya toko ini khusus membuat emas kadar yang muda, toko yang lain untuk emas kadarnya yang tua, dan kita bisa memilih sesuaikan dengan budget kita. Mau budget kita sedikit emas yang muda, budget kita yang agak gedean bisa emas yang tua. Sedangkan untuk antam kadarnya itu ya mutlak. Yang jelas emas ini untuk investasi jangka panjang. Menurut pengalaman pribadi saya ngumpulkan emas ini, saya selalu ada tujuan, seperti saya membeli tanah juga hasil dari tabungan emas, saya beli rumah dari tabungan emas, dan juga saya membeli kendaraan saya dengan tabungan emas. Sangat menguntungkan sekali bagi saya, karena kalau saya menabung uang pertama lambat berkembangnya ya teman-temannya, karena simpan uang di bank kan ada juga potongannya, biaya administrasinya dan lain-lainnya, sedangkan emas ada juga potongannya, tapi kalau jangka yang panjang tidak akan rugikan, tertutupi dengan kenaikan harga emas. Terus yang kedua, kalau disimpan uang berupa uang, kalau saya pribadi itu pasti selalu berkurang atau selalu ingin menggunakan mana yang lebih cocok untuk diri kita masing-masing. Mungkin kalau saya cocoknya sukanya emas perhiasan, sedangkan teman-teman suka yang antam. Karena masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kekurangan. Tinggal kita sendiri yang menentukan mana yang kita sukai dan kita merasa lebih diuntungkan. Demikian video dari saya kali ini, semoga teman-teman menyukainya dan semoga bermanfaat. Jangan lupa kita selalu bersyukur atas rezeki yang telah diberikan kepada kita, dan selalu jaga kesehatan dalam kondisi cuaca yang seperti ini. Dan saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Jumpa lagi di video selanjutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.